Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya kuliah kita tentang rekayasa produktivitas ini. Hari ini kita akan masuk ke chapter yang ke-10 ya. Perbaikan produktivitas yang berbasis kepada perencanaan produksi. Kalau kemarin kan ada tuh yang bertanya ya, Rezaldi kalau nggak salah ya, perbaikan produktivitas dengan penjadwalan ya, dengan kita membuat satu rencana penjadwalan gitu. Nah, hari ini saya akan coba tunjukkan salah satu kasus lagi gitu. Bagaimana kita mengolah jadwal ya, membuat satu jadwal atau mereschedule. Kebetulan basisnya adalah manajemen project begitu. Nah, nanti kita ukur dari kinerja produktivitas perusahaannya. Nanti kita akan coba lihat. Sebelumnya ada yang mau didiskusikan dulu, ada yang mau ditanya tentang kuliah kita yang lalu? Silakan Haris, ada yang mau ditanya Haris? Kalau tidak ada, mungkin langsung saya akan share screen untuk mata kuliah kita ini. Sebentar. Oh, sebentar. Yang ini. Sebentar ya. Oke, sudah cukup jelas? Ada share screen-nya? Ada Pak, share screen-nya ada. Ada ya, oke. Oke, baik. Peningkatan produktivitas berbasis perencanaan produksi. Saya akan langsung saja ke studi kasusnya. Ya, kenapa langsung ke studi kasus? Karena kalau materi sudah kita pernah pelajari di P2P ya, perencanaan dan pengendalian produksi, serta juga di sistem produksi. Ya. Nah, kebetulan dari topik yang akan kita bahas hari ini menggunakan metode yang sudah kita pernah bahas di sistem produksi, yaitu Load Oriented Manufacturing Control, pengendalian manufaktur yang berbasis kepada beban kerja, gitu ya. Nah, studi kasusnya ada di, saya sebutkan saja di PTX, ini adalah penelitian kakak kelas Anda dengan saya, begitu ya, dan sudah juga diseminarkan, ini pernah diseminarkan nasional. Gitu. Oke, baik, silakan disimak ya tahapan-tahapannya. Jadi selain Anda melihat bagaimana penerapan dari productivity engineering, tapi juga Anda bisa belajar bagaimana melakukan satu tahapan-tahapan penelitian yang sistematis ya, untuk bekal nanti pada saat penelitian tugas akhir ya.
Oke, hari ini kita akan lihat strukturnya, ya. Dari mulai topiknya adalah bagaimana kita menerapkan metode LOMC untuk pengendalian proses produksi di satu perusahaan IKM. Kebetulan ini IKM-nya adalah memproduksi rectifier, ya, panel rectifier. Sebutlah perusahaannya, kita sebut saja di PT X. Ya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana latar belakangnya, simptom-simptom apa yang bisa diobservasi dari perusahaan ini sehingga menarik buat kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut, ya, yang menyangkut proses peningkatan produktivitas ini. Ya. Yang kedua, nanti kita akan lihat, nah ini studi literatur itu sering sekali kita tidak concern dengan baik, begitu ya, bagaimana kita membangun satu landasan teoritis, begitu, supaya pada saat kita melakukan penelitian itu kita punya dasar teori yang kuat, gitu, ya. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana metodologi penelitian atau metode penelitiannya, ya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan juga cara pengolahan datanya, dan yang berhubungan dengan mata kuliah kita ini nanti kita akan lihat di tahapan analisis. Salah satu tahapan analisisnya adalah dengan melihat peningkatan produktivitas dari kondisi existing kemudian ke kondisi sesudah melakukan proses perbaikan. Ya, itu kira-kira yang akan kita diskusikan pada hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan diinterupsi, ya. Oke, sebentar. Nah, ini perusahaannya saya sebut saja PTX, ya. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, membuat atau memproduksi alat-alat penunjang kelistrikan. Ya, jadi salah satu contohnya adalah panel rectifier yang seperti ini. Ya. Nah, dari data-data yang dikumpulkan, kita melihat bahwa seperti halnya IKM manufaktur yang lain, strategi respon demand atau strategi perusahaan dalam merespon permintaan konsumen itu menggunakan strategi make to order. Jadi kalau kita lihat perkembangannya dari tahun ini, saya kebetulan datanya cukup lama, ya, 2014, 2015, 2016, kita lihat ada fluktuatif permintaan dari konsumen, ya. Ada fluktuatif, itu adalah karakter dari yang make to order, selalu seperti itu, gitu ya, tergantung pada kondisi pasar atau kondisi konsumennya, ya. Jadi jumlah permintaan yang fluktuatif ini artinya juga membutuhkan perencanaan dan persiapan yang tidak bisa statis, tetapi juga harus dinamis, gitu ya, harus kita respon secara dinamis. Nah, penjadwalan produksi untuk setiap produk itu biasanya menggunakan MPS, dan MPS ini harus selalu kita update kalau base-nya adalah make to stock. Ya. Nah, kalau kita lihat dari data-data ini, terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan di lantai produksi dengan jadwal yang telah dibuat. Jadi ada deviasi antara kondisi aktual dengan kondisi rencana, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan ini selalu mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman barang. Ya. Jadi kata kuncinya, jadi kalau Anda lihat nanti observasi ke satu perusahaan, salah satu kata kunci untuk melihat masalah adalah apakah pengirimannya sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau sesuai dengan rencana artinya banyak hal berlangsung dengan baik, begitu ya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan rencana, ada deviasi antara kondisi aktual dengan rencana, berarti di situ sudah ada potensi masalah. Nah, itu bisa Anda segera lakukan focusing, ya, refocusing untuk faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan itu. Di situ ada masalah biasanya. Ya. Nah, ada permasalahan di situ karena ada keterlambatan dalam pengiriman barang, gitu ya. Oke, baik. Ini sampai di sini, inilah observasinya, tahap-tahap kita melakukan observasi.
Nah, kalau kita ceritakan kan cuma berapa menit ya udah selesai, tetapi pada kondisi observasinya mungkin ini membutuhkan beberapa hari, beberapa minggu untuk Anda bisa yakin bahwa memang ada deviasi antara rencana pengiriman dengan aktual pengiriman. Ya, seperti itu. Oke, ini menjawab dari pertanyaan Rejaldi di minggu yang lalu ya. Jadi bagaimana kita bisa menaikkan produktivitas dengan mengubah atau mereschedule di lantai produksi gitu ya. Apa hubungannya dengan perbaikan produktivitas ini? Saya tunjukkan salah satu kasusnya yang seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi produk ini ya, produk rectifier ini, jadi kalau kita melakukan penelitian kita harus tahu ya produknya apa, bill of materialnya seperti apa, proses pembuatan produksinya bagaimana, itu kita harus tahu dulu. Kita tidak bisa merencanakan sesuatu kalau kita tidak tahu bagaimana proses pembuatan sesuatu itu. Ya. Material yang dibutuhkan apa saja, artinya butuh bill of material, prosesnya apa saja, berarti kita harus tahu bagaimana perencanaan prosesnya, ya, dan seterusnya. Ya. Itu kuncinya di situ dulu. Jadi kita harus tahu objeknya apa yang diteliti. Ya. Apa objek yang diteliti? Di sini adalah panel rectifier. Ya. Oke, kalau sudah tahu objeknya, objek ini terdiri dari apa saja komponennya. Artinya kita harus paham bill of materialnya. Ya. Kemudian sesudah tahu bill of materialnya, produk ini dibuat melalui proses apa saja. Berarti kita harus tahu perencanaan prosesnya atau peta proses operasinya. Ya. Itu ilmu-ilmu TI-nya kita gabung-gabung nih, ilmu yang kita dapat dari semester 2, semester 3, semester 5, semester 6, kita gabung-gabung di sini, di dalam penelitian. Ya. Nah, kalau kita urai dari sudut pandang proses, ya, ternyata untuk membuat satu panel rectifier ini ada pekerjaan yang sifatnya mekanik, ada pekerjaan yang ada komponen yang menggunakan komponen-komponen elektronik gitu ya. Ada electrical, kemudian ada pengendalian kualitasnya, kemudian ada instalasi. Ya. Ini dikelompokkan nih oleh peneliti, ada pekerjaan mekanik, ada elektronik, ada elektrik, ada quality control, dan ada instalasi. Ya. Ini siapa yang mengelompokkan ini? Penelitinya, gitu. Ya, kita yang melakukan penelitian. Nah, kalau kita lihat dari total waktu yang dibutuhkan, gitu ya, untuk mekanik, pekerjaan mekanik membutuhkan 906,28 jam, ya. Untuk pekerjaan elektronik membutuhkan 1937 jam, untuk electrical 142 jam, untuk quality control 36 jam, dan untuk instalasi adalah 497 jam. Nah, total waktu yang tersedia, kapasitas berarti ya, kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk pekerjaan-pekerjaan ini, untuk yang mekanik ternyata hanya 667 jam, elektronik juga 667, begitu juga dengan electrical, untuk quality control ada 533 jam, dan untuk instalasinya ada 533 jam. Jadi kalau kita lihat, utilitasnya yang elektronik itu di atas kapasitas, sampai 290%. Maka kalau terjadi seperti ini, biasanya terjadi bottleneck nih. Ya, sudah dianalisis oleh penelitinya bahwa utilitas yang di atas 100% itu berpotensi terjadinya bottleneck. Ya. Nah, kalau terjadi bottleneck, artinya WIP di bottleneck itu cenderung akan menumpuk. Ya, cenderung akan menumpuk, dan ini akan mengakibatkan keterlambatan pengiriman. Oke, jadi ada penumpukan barang setengah jadi atau work in process, itu ada 17 unit dari 54 unit produk yang dipesan, atau sekitar 31,79%. Ya. Nah, dari kondisi ini, ya, cenderung mengalami keterlambatan, dan setiap keterlambatan itu akan dikenakan biaya penalti. Artinya apa? Perusahaan harus membayar setiap hari keterlambatannya. Di sini disebutkan sampai sekitar 1,88% dari total biaya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, karena melihat kondisi seperti ini, artinya kita harus cari tahu kenapa di elektronik,
dan di mekanik ini terjadi bottleneck, ya, terjadi bottleneck. Kemudian ini harus kita urai supaya tidak terjadi bottleneck di sini. Nah, bagaimana cara mengurainya? Nah, peneliti mengusulkan adalah dengan menggunakan load oriented manufacturing control. Tentu ada latar belakangnya kenapa menggunakan load oriented manufacturing control. Ada kecurigaan dari peneliti bahwa pembagian beban kerja di setiap stasiun kerja itu tidak merata, ya, atau tidak proporsional, sehingga harus diredistribusi, gitu ya, harus didistribusi ulang supaya pembagian beban kerjanya lebih proporsional. Tadi untuk menghindari yang terjadinya bottleneck ini. Nah, metode LOMC ini kalau dari literatur kita lihat dapat digunakan untuk menentukan beban kerja yang lebih merata untuk setiap stasiun kerja. Dan pada akhirnya nanti akan menurunkan lead time produksi, ya, manufacturing lead time. Kalau dia mengecil manufacturing lead time-nya, maka ada potensi untuk menghindari keterlambatan atau meminimasi yang namanya keterlambatan. Paham sampai sini ya, hasil observasinya? Bisa dipahami? Ada suara? Reza nggak ada suaranya, Res? Nikolas juga nggak ada suaranya? Dapat Ada, dipahami, Pak. Bisa dipahami ya? Oke. Iya. Oke. Nah, penelitian LOMC ini juga sudah dilakukan oleh kakak kelas yang lain, kakak kelas Anda yang lain gitu, yang lebih dahulu gitu ya. Jadi untuk melihat jangan-jangan kita tersesat dalam melakukan penelitian, maka kita lakukan penelitian, kita periksa atau kita pelajari penelitian-penelitian yang terdahulunya. Salah satunya adalah dari penelitian terdahulu ini oleh kakak kelas Anda yang lain di PTDI itu ya, sama juga dengan menggunakan pendekatan LOMC dan ujungnya bisa meminimasi lead time. Ya. Oke. Oke, jadi dugaannya hipotesis awal dari peneliti adalah penerapan LOMC ini bisa meratakan beban, ya, tujuannya untuk meratakan beban di setiap stasiun kerja, dan pada akhirnya bisa meminimasi lead time dan menurunkan work in process, sehingga bisa mengurangi terjadinya bottleneck, dan akhirnya throughput-nya bisa ditingkatkan. Nah, itu adalah hipotesis awalnya, ya. Jadi hipotesis awalnya bahwa bisa memeratakan beban di setiap stasiun kerja, meningkatkan produktivitas, meminimasi lead time, menurunkan WIP, menaikkan throughput, ya, menaikkan throughput produksi. Ujungnya keterlambatan bisa kita kurangi. Kan tadi problem awalnya adalah adanya keterlambatan yang membuat perusahaan dikena penalti, gitu ya, harus membayar denda dari setiap hari keterlambatan. Oke. Jadi problemnya adalah bagaimana bisa meratakan beban kerja di setiap stasiun kerja pada produksi panel rectifier ini, sehingga nanti bisa meminimasi work in process dan lead time, gitu ya, seperti itu. Oke, manfaatnya tentu buat perusahaan harus bisa kita prediksi, gitu ya, kalau kita mengusulkan satu metode, ada sesuatu yang dihemat, ada sesuatu yang diperbaiki, gitu ya. Atau ada sesuatu yang ditingkatkan, ya, productivity misalnya, reduksi cost, gitu ya, dan seterusnya. Ini yang kita tawarkan ke perusahaan tempat dilakukan penelitian. Oke, sudah kita diskusi tadi ya. Nah, ini untuk landasan teori, tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kalau kita melakukan penelitian, maka kita harus paham betul dengan objek yang kita teliti, ya. Nah, karena ini adalah panel rectifier, maka peneliti harus melakukan studi literatur tentang rectifier itu apa, panel rectifier itu apa, gitu ya. Tadi komponennya apa saja, kemudian proses produksinya bagaimana, gitu. Ya.
Ini didiskusikan di landasan teori, ya. Di awal harus kita ceritakan dulu tentang objek penelitiannya. Ya, tentu kita dengan membaca literatur ini, ya. Membaca literatur, berdiskusi dengan teman-teman di teknik mesin, gitu ya, yang familiar dengan mesin-mesin seperti ini. Nah, sesudah kita lihat objeknya, objek yang ditelitinya, nah, tentu kita lihat juga apa teori-teori apa yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama tentu saja adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Ya, peneliti melihat referensi atau menjadikan referensi utamanya adalah Fogarty 1991, ya, ini udah ada yang terbarunya. Kemudian dari Arma Nasution tahun 2008. Yang kedua adalah tentang pengendalian aktivitas produksi, ya, shop floor control. Ya. Nah, dia juga menggunakan Fogarty juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah melihat teori-teori tentang load oriented manufacturing control atau LOMC. Dia merujuk kepada buku aslinya di Bechte dan juga di Windal. Ya, tentu saja sebetulnya ada juga di literatur-literatur yang lebih baru, ya, di jurnal-jurnal yang lebih baru tentang pemanfaatan LOMC ini. Ya, nah, ini teori yang kita pergunakan. Ya. Jadi nanti pada saat kita membangun, sorry ya. Jadi pada saat kita membangun landasan teori, ya, kita cantumkan, hanya kita cantumkan teori-teori yang memang kita pergunakan untuk metode penelitian kita, yang berhubungan dengan metode penelitian kita. Oke, nah sesudah kita bangun landasan teorinya, kita lihat bagaimana tahapan dari metode penelitiannya. Tadi sudah saya ceritakan, ya, proses observasi tentu kita lakukan, ya, observasi langsung ke perusahaan. Ini butuh waktu beberapa minggu lah di sini, gitu ya. Anda hadir setiap hari, merasakan bagaimana feel sebagai karyawan di perusahaan itu. Ya. Anda diskusi dengan operator, diskusi dengan supervisor, Anda terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh operator, gitu ya, supaya kita dapat feel bagaimana atmosfer di perusahaan yang kita teliti. Nah, kalau kita sudah ada proses adaptasi itu, begitu ya, sudah ada proses itu, biasanya kita akan punya ide-ide untuk melakukan penelitian di bidang apa saja. Tapi kalau Anda datang-datang minta data, datanya juga data apa, itu biasanya Anda akan tersesat nanti, akan pening sendiri, gitu ya, selama melakukan penelitian apa, gitu. Jadi di tahap awal saya selalu mengusulkan atau selalu menganjurkan ke siswa-siswa itu untuk coba beradaptasi dulu dengan di perusahaan tempat kita melakukan penelitian, kita diskusi, kita bantu pekerjaan-pekerjaan teman-teman di sana, gitu ya. Nah, nanti dengan proses itu paling juga butuh beberapa minggu, kita akan punya banyak ide untuk melihat ada problem apa di perusahaan yang akan dijadikan tempat penelitian. Ya. Nah, pada saat kita melakukan observasi, di saat yang sama kita juga melakukan studi literatur. Ya. Jadi di sini topiknya tentang LOMC, tapi pada awalnya enggak tentang itu, gitu ya. Jadi konvergen dulu, gitu, kemana-mana dulu, dilihat bagian SDM, lihat bagian quality, lihat bagian apa. Ternyata yang menarik buat peneliti adalah di lantai pabrik, dan dia teringat dengan LOMC karena dia juga sekalian studi literatur tentang LOMC. Ya, jadi studi pustaka tentang objek yang ditelitinya, tentang teori-teori yang mungkin bisa kita gunakan dalam penelitian. Nah, kalau sudah dua hal ini sudah kita lakukan, biasanya kita akan dengan bagus bisa merumuskan masalahnya. Ya, merumuskan bagus itu artinya memang sesuai dengan simptom-simptom yang ditunjukkan pada saat kita observasi, sehingga masalahnya bisa kita formulasikan dengan tepat. Ini langkah krusial, jangan sampai pada saat kita melakukan penelitian, kita merumuskan masalah yang salah. Kalau masalah yang salah, berarti solusinya juga pasti solusinya tepat, tetapi untuk masalah yang salah kan tidak berguna jadinya.
Jadi tahap yang utama adalah kita harus memformulasikan masalah dengan tepat. Nah, sesudah itu baru kita masuk ke iterasi berikutnya, proses melakukan pencarian solusi. Jadi kita mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah yang tepat. Ya. Nah, kemudian kita tentukan tujuannya tadi sudah kita diskusikan ya, untuk meminimasi WIP, meminimasi lead time, dan juga meratakan beban kerja, ujungnya naikin throughput, ujungnya lagi adalah meminimasi keterlambatan. Ya. Oke, dari problem yang tadi yang sudah kita tetapkan, kita bisa mulai memikirkan alternatif solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Ya. Alternatif solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, di sini kebetulan dipilihnya itu adalah LOMC. Nanti ada kakak kelas yang lain di perusahaan yang sama, dia tidak melihat masalah pembagian beban kerja, padahal perusahaannya sama, produknya juga sama, tetapi dia lebih melihat kepada pembagian jumlah karyawan tidak tetapnya. Jadi dia melakukan satu studi penentuan jumlah karyawan tidak tetap. Pendekatannya dengan menggunakan theory of constraint, karena tadi basisnya adalah ada bottleneck tadi. Nah, itu teman Anda, kakak kelas Anda, Nina, yang sekarang kerja di satu perusahaan cukup besar ya di Bandung ini, di perusahaan pakan ternak, dia supervisor di situ gitu ya. Dan sekarang juga dia sedang S2 di Bandung ini, di teknik industri di Bandung ini. Ya. Jadi sesudah dia kerja, saya cerita sedikit ya tentang Nina ya. Sesudah dia kerja, jadi staf produksi, kemudian supervisor gitu ya, dia melihat bahwa ada kebutuhan tentang ilmu yang lebih advance ya. Dan akhirnya dia sekolah lagi. Saya tahu karena memang waktu itu dia minta rekomendasi ke saya untuk sekolah S2-nya, dan saya rekomendasikan dan alhamdulillah sudah diterima ya. Mungkin sekarang sudah tahap akhir mau selesai mungkin ya. Nah, seperti itu. Dia melihatnya dari kebutuhan tenaga kerja tidak tetapnya. Jadi dia ingin naikin produktivitas, tapi dengan meminimasi jumlah biaya karyawan tidak tetapnya. Jadi hanya direkrut sesuai dengan kebutuhan yang dia usulkan. Jadi satu problem, satu objek penelitian bisa dilihat dari beberapa angle ya, dari beberapa sudut pandang. Kalau yang ini Citra ya, dia melihatnya dari lantai pabrik ya, dari lantai pabrik ada ketidakmerataan pembagian beban kerja. Kalau Citra dia melihatnya dari aspek karyawan ya, bagaimana menjadwalkan karyawan yang tidak tetapnya ya, seperti itu. Oke, kalau sudah tergambar dari situ, baru kemudian dilakukan pengumpulan data ya. Kemudian artinya ini datanya sudah bisa terprediksi data apa saja yang dibutuhkan. Ya, jadi hanya mengambil data yang memang diperlukan gitu ya. Kemudian baru diolah dengan pendekatan LOMC tadi gitu ya. Kebetulan di sini karena problemnya tidak terlalu kompleks, hanya menggunakan basisnya Excel saja ya, tidak membuat satu aplikasi yang spesial untuk kasus ini ya. Kalau yang kemarin kan di contoh kasus yang kemarin management tools, di situ dikembangkan aplikasi yang spesial untuk management tools di IKM. Nah, kalau ini kita proses pengolahan datanya memanfaatkan spreadsheet yang sudah ada ya, Excel gitu. Oke, tidak apa-apa gitu kalau memang dengan Excel sudah bisa menemukan solusi ya sudah cukup baik begitu ya. Oke, kemudian kita validasi ya. Yang divalidasi adalah jumlah WIP-nya, work in process-nya dibandingkan antara kondisi existing dengan kondisi sesudah melakukan usulan. Nah, tetapi karena ini agak sulit untuk dieksekusi gitu ya di lantai pabriknya, kalau yang kemarin kan contoh-contoh yang sebelumnya itu management tools itu dilakukan, software-nya ya diimplementasikan gitu ya. Kemudian yang di kasus yang lain juga ada yang melakukan eksperimen ya, disetujui oleh manajemennya.
Nah, kebetulan di sini karena produknya sudah selesai, gitu ya, artinya produknya sudah selesai, penelitian ini adalah untuk demand berikutnya, ya, untuk demand berikutnya, karena ini walaupun make to order, tetapi sifatnya repetitif, gitu ya. Jadi disiapkan untuk demand berikutnya, tetapi demand berikutnya belum datang, sehingga Citra mencoba melakukan validasinya itu adalah dengan kondisi existing dan kondisi jika dilakukan sesuai dengan usulan dengan menggunakan simulasi. Jadi mensimulasikan sistem kalau kondisinya existing dan kondisinya sesuai dengan yang diusulkan. Nah, tidak perlu khawatir untuk simulasi ini, Anda juga sudah dibekali dengan software yang cukup memadai ya. Anda sudah belajar ProModel ya, ataupun yang suka ngoprek, Anda bisa pakai software yang lain ya. Bisa pakai Siman ya, sistem manufaktur. Nah, kemudian dianalisis gitu ya, analisis sistem kerja aktualnya dan analisis sistem kerja usulannya. Baru kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, itu satu siklus ya, dari mulai observasi simptom, ya, kemudian perumusan masalah, kemudian juga di saat yang sama selalu interaktif ya dengan melakukan proses studi literatur, ya. Baru kemudian kita bisa menentukan tahapan-tahapan dalam penelitian ini yang kita sebut sebagai metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, baru kemudian kita kumpulkan datanya, ya, pengolahan data. Nah, ini periode produksi panel yang akan diuji adalah pada periode 2015 gitu ya, sampai Januari sampai April. Kemudian juga ada nanti di tahun 2016. Nah, kemudian nanti akan hasilnya ini diharapkan bisa untuk mengantisipasi di periode berikutnya. Karena ini saya katakan tadi, walaupun sifatnya adalah make to order, tetapi dia repetitif. Ya. Jadi setiap tahun selalu ada pesanan ini. Jadi merupakan konsumen tetap dari perusahaan ini, gitu ya. Captive market. Jadi. Nah, dari situ kemudian kita lihat bagaimana peta proses operasinya. Umumnya peta proses operasi ini dibuat oleh peneliti. Kalaupun di KM itu ada atau di industri itu ada peta proses operasi, tapi biasanya agak berbeda bentuknya dengan apa yang kita pelajari, gitu ya. Sehingga biasanya dibuat ulang oleh peneliti, ya, dengan yang lebih sistematis, yang lebih updating, gitu ya. Oke, kemudian dicek nanti manufacturing lead time-nya, ya. Kita lakukan proses perhitungan-perhitungan di sini nih. Ya, ini perhitungannya simpel saja ya. Tadi saya sampaikan dengan Excel sudah memadai. Gitu. Ya, dilakukan perhitungan yang namanya load limit. Kembali Anda lihat lagi nanti di sistem produksi, mata kuliah sistem produksi ada load limit, ada required capacity, ada dispatching rule yang digunakan. Ya. Kemudian menentukan workload control-nya, WLC-nya, ada kriteria rilis, ada prosedur rilis. Ya, ini teknis di LOMC. Ya. Kemudian pembagian beban kerja di setiap mesin. Kemudian kita lihat throughput time-nya. Ya, throughput diagramnya. Ciri khas dari LOMC adalah kita menggunakan yang namanya diagram throughput, ya, untuk di setiap mesin, di setiap stasiun kerja. Oke, ini tahapan-tahapan. Nah, baru kemudian kita lihat, kita ekstrak data-data yang ada di perusahaan. Ya, kita lihat jam kerjanya, ya, normal. Kita lihat CIP-nya, ya. Ada di sana menggunakan jadwal induk produksi mingguan. Ya. Ini komponennya. Tadi karena sudah dibahas di bill of material, jadi tahu komponennya apa saja, jumlah yang harus dibuat per minggunya berapa juga kita sudah tahu. Ya. Nah, jangan dibayangkan ini kok jumlahnya masih puluhan gitu ya. Ya, betul masih puluhan. Tetapi ingat bahwa di perusahaan ini tidak hanya membuat barang ini, ada barang lain yang dibuat juga gitu. Ya. Jadi memang ada kompleksitas. Gitu ya.
Kemudian ini mesin yang dipergunakan. Ada mesin potong, mesin punch, mesin slab, mesin bending, dan seterusnya. Ya. Jumlah mesinnya juga kita identifikasi, efisiensinya, dan jumlah operasi per minggunya. Ya. Nah ini, ya kalau tadi saya sampaikan kalau misalnya Anda sudah beradaptasi dengan lingkungan pabrik tempat melakukan penelitian, ini sebetulnya data-data ini dengan mudah bisa kita dapatkan, gitu ya. Tapi kalau kita belum beradaptasi, ini seperti sulit mendapatkan. Ya. Nah ini bill of material, ya, yang tadi didiskusikan di depan. Jadi ini ada level 0-nya rectifier, ya. Ini ada 3 level saja, jadi tidak terlalu kompleks. Ada 3 level. Kita identifikasi seperti ini, ya. Ada rangka panel, ada pintu depan, ada tutup belakang, ada tutup samping, ya, samping kanan, samping kiri. Kemudian tutup belakang ini ada fan blower, ya. Di bawahnya lagi yang level 3 ada baut, ada ring, ya, ring pair, ada ring plat, ada mur, ya. Lengkap dengan jumlah-jumlahnya. Nah ini bill of material, ya. Nah, baru kemudian kita lihat bagaimana lead time manufakturnya kita hitung, seperti waktu kita belajar di sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Ya. Oke, dapat ininya, lead time-nya semua nih, dapat per jam gitu ya. Ini pakai Excel saja, sudah memadai. Kemudian kita lihat WIP-nya. Ya. Oke, dapat WIP-nya. Komponennya apa, waktu standarnya berapa, waktu aktualnya, ada selisih berapa di sini. Ya. Lalu kapasitas produksi, ya, setiap stasiun kerja kita cek berapa kapasitas yang tersedia, ya. Kemudian kumulatif defisitnya berapa, dan seterusnya. Ya, dapat throughput aktualnya seperti ini. Yang di atas adalah JIP, jadwal induk produksi. Yang di bawah adalah kondisi aktual. Jadi kita lihat kondisi aktual ini selalu ada di bawah rencana, ya, selalu ada di bawah rencana. Problem berarti kan harusnya aktual sesuai dengan rencana. Kalaupun ada deviasi kecil lah gitu ya. Ya tapi ini selalu ada di bawah rencana. Ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata jumlah subunit yang harus diselesaikan, yang direncanakan itu ada 16 unit, tetapi kondisi aktualnya itu hanya dapat menyelesaikan 6 unit saja. Ya. Jadi ada problem di situ. Ya. Nah, baru kemudian diterapkanlah LOMC oleh Citra di sini. Ya. Oke, ini data komponen job-nya, data operatornya, data mesin, ada semua. Ya. Ini operatornya operator yang mana, dikasih kode saja. Kalau di sana ada namanya, gitu ya, ada Pak Asep, ada Pak Budi, Pak siapa gitu ya. Di sini kita kasih kode saja. Ya. Nah, kemudian lakukan perhitungan pengurutan pekerjaan dengan metode dispatching rule yang digunakan. Yang digunakan adalah shortest processing time atau SPT. Bisa juga menggunakan pendekatan yang lain gitu ya, tergantung sesuai dengan apa, tergantung kepada tujuannya. Kalau kita ingin menurunkan lead time, itu biasa digunakan short processing time. Ya. Seperti ini. Oke, ini dapat ya, ini waktu penyelesaian rata-rata kita hitung. Ini contoh-contohnya. Berarti harus dilakukan untuk semua komponen ya. Oke, dapat gitu. Nah, Citra coba dia bandingkan kalau SPT, LPT, longest processing time, first come first serve atau early due date, itu mana yang paling memberikan
memberikan kinerja yang terbaik. Ya. Dan ternyata dari hasil perbandingan ini yang terbaik adalah shortest processing time atau SPT. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh peneliti itu selalu ada dasarnya. Itu yang harus kita pahami, ya, selalu ada dasarnya. Proses berpikirnya itu di situ. Ya. Jadi penelitian ini cukup baik karena setiap tahapannya itu kokoh gitu ya. Jadi pada saat sidang, kenapa ini begini, selalu ada dasarnya. Nah, itu adalah satu proses berpikir yang sangat baik gitu ya. Nah, ini nanti akan terbuktikan pada saat nanti Anda bekerja gitu. Ya, saya ambil contoh tadi, Nina gitu ya, bisa karena proses berpikirnya sudah baik ya, dia apply ke perusahaan manapun saat di tes ya masuk kualifikasi gitu ya. Dan sesudah bekerja, karena kita proses berpikirnya sudah sangat baik sejak di tugas akhir S1 ini, maka selalu ada kebutuhan untuk upgrading knowledge ya, sekolah lagi, kursus lagi, dan seterusnya gitu ya, karena ada kebutuhan. Ternyata ilmu yang kita ketahui masih kurang, makanya ikut kursus-kursus tertentu gitu ya, segmented, yang misalnya kursus tentang sertifikasi project, sertifikasi supply chain gitu ya, atau malah coba lagi belajar di jenjang yang lebih tinggi di S2 gitu ya. S2-nya bisa akademik ataupun yang ditujukan ke praktis bisnis gitu ya. Ada satu lagi nih, bimbingan saya yang baru lulus kemarin, sekarang lagi coba apply masuk ke SBM ITB gitu ya, mudah-mudahan masuk. Atau Ilham yang ke kelas Anda juga ya, dia masuk ke akademik karena tujuannya ingin jadi dosen gitu, masuk ke Teknik Industri ITB gitu ya. Jadi kalau kita melakukan proses penelitian dengan baik, itu akan jadi kebutuhan ya untuk pengembangan diri itu. Seperti itu ya. Oke, baik, kita teruskan. Nah, inilah LOMC-nya. Ya, ini kalau yang kemarin yang di management tools, novelty-nya atau kebaruannya itu ada pada proses analogi dari decimal Dewey ke management tools di manufaktur gitu ya. Nah, kalau yang Citra ini kebaruannya atau novelty-nya itu ya di sini ya, bagaimana kita mendistribusikan pekerjaan yang ada di KM tadi ya, di perusahaan panel rectifier ini kepada setiap stasiun kerja. Nah, ini kan khas dalam LOMC ya, ada diagram corong ini ya. Nah, masing-masing corong kan ini adalah satu mesin ke stasiun kerja ya. Jadi berapa yang harus diturunkan ke satu stasiun kerja, berapa yang harus dikeluarkan. Supaya apa? Supaya pada input dan output pada setiap stasiun kerja itu bisa kita kendalikan. Kendalikan lewat apa nanti? Kita kendalikan lewat diagram throughput. Ya. Jadi tidak ada lagi nanti yang namanya bottleneck karena semuanya sudah by design. Seperti ini. Oke. Ini penjadwalan pekerjaan dengan LOMC gitu ya. Ini mesin-mesinnya, mesin potong 1, potong 2, mesin punch 1, mesin punch 2, mesin bor 1, bor 2, bor 3, tergantung pada jumlah mesin yang dimiliki oleh perusahaan. Ada mesin bending, kemudian terakhir adalah di proses assembly, yaitu di proses pengelasan. Di sini dia punya 3 mesin pengelasan. Sampai sini bisa dimengerti? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal, kalau konsepnya sudah betul seperti yang ini ya, dan perhitungan-perhitungan yang sebelumnya, maka kita tinggal buatkan
penjadwalannya, sequencing-nya. Ini urutan pekerjaannya. Ya. Ini nama komponennya, ini waktu yang dibutuhkan. Nah, total max span untuk penyelesaian produk ini adalah 242,4 jam ya untuk menyelesaikan seluruh komponen rectifier ini. Oke, kita cek lagi ya. Ini hasil penjadwalan dengan menggunakan SPT-nya. Ya. Jadi untuk mesin potong ini nama produknya, komponennya kanal, start-nya kapan, release time-nya kapan ya, finish-nya kapan. Tadi ini kan satu corong tadi ya, kapan harus dibuka corongnya dan dia harus selesainya kapan. Nanti masuk ke corong berikutnya, kapan selesainya dan seterusnya. Ya. Ini untuk kanal, untuk tiang panel, untuk tutup alas. Nah, ini hasil dari penelitiannya. Ya. Butuh ketekunan memang ya, karena jumlah kalau orang lantai produksi memang harus tekun ya. Orang lantai pabrik itu harus tekun. Bermain dengan angka untuk komponen yang banyak ya, dan semuanya saling keterkaitan. Jadi kita memang harus tekun di sini. Makanya sering dibilang orang di lantai produksi itu bekerja dalam sunyi gitu ya. Jadi Anda datang pagi-pagi, briefing, lihat jadwal hariannya apa, ya. Kemudian dikerjakan, saat pengerjaan selalu kita kendalikan. Nah, kemudian kalau nanti Anda di PPC, ya Anda buat bikin jadwal, ada jadwal mingguan, ada jadwal harian, gitu ya. Tadi kebetulan JIP-nya juga JIP mingguan, mungkin untuk produk-produk yang lain ada yang per bulan, gitu ya, tergantung dari karakter produknya. Seperti itu. Dan juga jangan dikira jadwal yang sudah dibuat itu harus selalu dilaksanakan. Kenapa? Tetapi harus siap dikoreksi, bukan harus siap dilaksanakan. Kenapa? Kan namanya perusahaan yang sedang running ya. Setiap hari pesanan itu selalu datang, apalagi kalau produknya consumer goods, ya, produk-produk konsumen. Setiap hari selalu ada perubahan pesanan dari para distributor, dari para agen, dan perubahan-perubahan itu harus diakomodasi. Ada pesanan yang mendadak, harus kirim 2 hari lagi, ya kita tidak bisa nolak gitu ya. Kita harus akomodasi sebisa mungkin. Artinya jadwal yang kita buat harus siap di reschedule. Nggak apa-apa. Kita kan orang PPC, tugasnya adalah membuat jadwal dan merubah jadwal gitu ya. No problem. Ya. Tapi harus sorry, sebentar, ada iklan tadi. Oke, jadi kita bikin jadwal, siap dirubah, tetapi kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik nanti ya. Karena buat orang lantai produksi, orang operator begitu ya, ini baru mau bikin produk, udah dirubah lagi jadwalnya. Nah ini kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, ini rawan konflik gitu ya. Nanti menjadi problem interpersonal. Nah ini kita juga harus mengasah kemampuan komunikasi kita supaya perubahan-perubahan ini buat orang lantai pabrik juga biasa saja begitu ya, tidak masalah. Yang penting kan perusahaan bisa mengakomodasi sebanyak-banyaknya pesanan konsumen. Ya, artinya kalau bisa terakomodasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, ya kinerja dari perusahaan akan membaik gitu. Kan itu yang harus kita komunikasikan ke lintas bagian ya. Jadi Anda juga harus mengasah kemampuan komunikasi selama di kuliah kita ini. Bukan berarti orang lantai produksi itu boleh pendiam, enggak gitu ya. Tetap kita harus mengasah kemampuan komunikasi publik kita gitu ya. Gitu. Jadi bagus kalau Anda yang sudah aktif di organisasi, aktif di lab, ya organisasi apakah di kampus ataupun di luar nggak apa-apa. Di lab bagus gitu ya, jadi asisten itu untuk mengasah kemampuan komunikasi kita. Oke, ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, baru kemudian kita coba validasi ya. Nah, ini yang mata kuliah kita nih. Kita lihat produktivitasnya,
kondisi existing perusahaan itu ternyata kondisi produktivitasnya itu hanya 37,96%. Nah, kalau kita simulasikan dengan metode yang diusulkan, itu bisa naik menjadi 89,57%. Ya, jadi ada proses perbaikan sebesar 51,61%. Ya. Kemudian lead time-nya turun tajam, ya, karena tadi bottleneck bisa kita hindari. Dari kondisi existing-nya 906,28 jam menjadi 384 jam. Jadi ada selisih 522,28 jam. WIP-nya juga turun dari 33,5 menjadi 5,63. Ya. Kemudian throughput-nya naik dari 20,5 menjadi 48,37 unit. Jadi ini penelitian yang menyenangkan gitu ya. Karena hasil penelitiannya seperti yang diharapkan. Ya. Bisa saja sesudah kita teliti ternyata misalnya ada beberapa kriteria yang tidak memberikan perbaikan atau improvement, ya nggak apa-apa, penelitiannya nggak salah gitu ya. Jadi sesudah kita menggunakan satu metode tertentu, ternyata misalnya kinerjanya tidak berubah, ya nggak masalah. Ya. Penelitiannya tetap berhasil, itu artinya jadi pengetahuan bahwa untuk kasus tersebut jangan menggunakan metode itu, begitu, karena tidak terjadi perubahan kinerja. Apa nggak ada problem. Bukan berarti kita harus Anda menjadi stres, wah penelitian saya gagal. Enggak, penelitian nggak ada yang gagal ya. Ya artinya apapun yang kita peroleh dari penelitian selama tahapan penelitiannya bisa kita pertanggungjawabkan dasar-dasarnya, gitu ya, tetap itu menjadi satu kekayaan pengetahuan. Ya, seperti itu. Tetap ada sumbangannya terhadap pengetahuan, memperkaya pengetahuan kita. Oke. Nah, ini kesimpulannya begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah yang ini. Ya. Jadi dari kriteria-kriteria kinerjanya dapat ditunjukkan bahwa memberikan perbaikan, ya, baik produktivitas secara umum ataupun secara mikronya ada lead time, ya, menurunkan lead time, menurunkan WIP dan menaikkan throughput. Ya. Itu kira-kira satu kasus tentang perbaikan produktivitas yang didasarkan kepada penjadwalan produksi, ya, reschedule atau perubahan metode penjadwalan produksi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman Anda di minggu yang lalu, ya, tentang perbaikan produktivitas dengan melakukan reschedule. Itu kira-kira yang bisa kita diskusikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan cukup jelas, ya. Kalau ini berarti saya tutup dulu untuk nanti saya buka di sesi diskusi, ya.